Direktur Utama PT Refinet Bangkatin, Suparta, mengaku mengalami kerugian besar dalam bekerja sama dengan PT Timah. Hakim Alvis Setiawan mempertanyakan alasan Suparta tetap bekerja sama dengan PT Timah meski mengalami kerugian. Suparta dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Suparta mengatakan bahwa PT Timah meminta penurunan biaya produksi dari $4.000 Amerika menjadi $3.700 Amerika, $3.400 Amerika, hingga $2.800 Amerika. Suparta mengaku tidak mengetahui alasan PT Timah meminta penurunan biaya produksi tersebut. Kenapa mereka minta itu diturunkan? Tanya hakim. Tidak tahu, Yang Mulia. Sepihak dia minta turun karena harga dunia turun katanya. Dia minta turun ya udah kita ikut, jawab Suparta. Hakim menilai seharusnya PT RBT dapat menolak kerjasama dengan PT Timah jika dinilai membuat rugi. Hakim kembali mempertanyakan alasan Suparta tetap bekerja sama dengan PT Timah, meski mengalami kerugian. Ini udah rugi saudara ini. 2020 udah rugi nih, cuma $2.800 Amerika. Agustus udah $3.000 Amerika cuman. Juni $3.400 Amerika. Udah rugi nih, masa kerja sama rugi, cecer hakim. Suparta mengaku pihaknya mengalami kerugian sejak 2020. Hakim menilai sebagai pengusaha Suparta seharusnya tidak mau mengalami kerugian. Nggak ada pengusaha yang mau rugi. Nggak ada. Kalau saudara pengusaha pasti nggak mau rugi kan? Nah, kenapa saudara mau rugi? Tanya hakim. Meski mengalami kerugian, Suparta menjelaskan pihaknya berupaya melakukan efisiensi. Dia mengklaim efisiensi itu membuat perhitungan pengeluaran dan pemasukan seri. Lek saja Yang Mulia. Seri saja hitungannya, ujar Suparta. Hakim tidak percaya dengan klaim Suparta dan mengatakan bahwa efisiensi tidak mungkin membuat perhitungan pengeluaran dan pemasukan seri. Dalam perkara ini, terdakwa Tamron alias Aon didakwa terlibat kasus korupsi pengelolaan timah. Penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan, UP, PT Timah itu diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Profesor M. Suparmoko, ahli ilmu ekonomi lingkungan dari Universitas Bina Bangsa, menjelaskan dua asas dalam pengelolaan terkait kerusakan lingkungan. Dua asas itu yakni tanggung jawab negara, dan pencemar harus membayar. Ahli menjelaskan juga dalam BAP, berita acara pemeriksaan, waktu penyidikan, ada dua konsep atau dua asas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Yang pertama terkait dengan asas tanggung jawab negara, kemudian ada asas pencemar membayar. Bisa dijelaskan lebih lanjut dua asas ini, Profesor? Tanya jaksa. Suparmoko menerangkan dalam UUD 1945 diatur pemerintah atau negara menguasai bumi, air, dan segala isinya. Sehingga kerusakan lingkungan merupakan bagian dari negara atau tanggung jawab dari negara. Tetapi, mengapa Suparta tetap bekerja sama dengan PT Timah meski mengalami kerugian? Apakah PT RBT tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan PT Timah? Bagaimana efisiensi yang dilakukan PT RBT dapat membuat perhitungan pengeluaran dan pemasukan seri? Dan bagaimana tanggung jawab negara dan asas pencemar membayar dapat diterapkan dalam kasus ini?